Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian semuanya untuk membawakan satu tutorial yang bisa mempercepat Windows 11 kalian. Video tutorial kita hari ini adalah 8 settings terbaik untuk mempercepat kinerja Windows 11. Ada banyak komen di video saya yang mengeluhkan kalau Windows 11 itu buat laptop mereka, buat komputer mereka, PC mereka tuh jadi lambat, jadi lemot, jadi slow. Apakah kamu juga mengalami yang mereka alami, yakni kelemotan, kelambatan, keslowan? Mau tahu cara mengatasinya? Stick around. Without further ado, let's get tutorial started. Rekan-rekan sekalian, satu hal yang pasti kalau Windows 11 itu memiliki minimum requirement yang cukup tinggi kalau dibanding dengan Windows 10 tentunya. Jadi yang pertama ya, kamu harus memiliki at least 4 GB. Kemudian storage kami itu kalau harus punya yakni 64 GB. Beda dengan Windows 10 teman. Windows 10 itu ya minimum requirement-nya 1 GB untuk RAM-nya dan 2 GB untuk yang Pro. Ya, Windows 10 Pro itu 2 GB. Sedangkan untuk storage-nya di Windows 10 itu kalau kamu memiliki 32 bit hanya 16 GB saja. Kalau kamu memiliki Windows 10 yang Pro itu paling sedikit harus 20. Jadi 3 kali lipat lebihnya ya kalau sama-sama Pro. Jadi Windows 10 itu 20, sedangkan Windows 11 itu adalah 64 GB. Jadi 3 kali lipat masih ada lagi lebihnya 4 GB. Nah, kalau kamu hanya memiliki laptop, komputer yang pas-pasan mungkin hanya 4 GB, storage kamu mungkin hanya 100 GB, ya jadi kamu harus tweak, harus rubah beberapa settingan yang bisa membuatnya lebih cepat sekali. Nah sekarang, tanpa basa-basa langsung kita masuk saja ke caranya. Teman-teman, hal yang pertama yang kamu harus lakukan adalah coba kamu matikan visual effect-nya. Atau istilahnya kamu rubah settingan untuk performance-nya menjadi custom. Caranya gimana? Kita masuk ke setting, tuliskan di sini view. Ini sudah ada teman-teman ya, view advanced system settings yang ini. Kamu buka ini. You know what? Kamu cukup ya mengubah yang ini sebetulnya itu udah langsung lancar. Saya jamin sekali. Kalau tidak membuatnya lancar, kamu komen lagi ya, kamu marah-marahi saya. Saya jamin pasti akan baik jadinya teman-teman. Kita masuk kepada setting yang ini. Di sini ini ada 4 pilihan. Let Windows choose what the best for your computer. Kalau kamu pilih ini teman-teman ya lihat sini ya, saya hanya 2 saja ya. Kalau kamu pilih ini semuanya hampir terisi kecuali 2 ini. Lalu kalau kamu adjust for best appearance, ini artinya untuk penampilan ya yang terbaik. Kamu lihat sini ya, ini kalau kamu pilih ini akan semuanya ada. Penampilannya menarik, cuman buat laptop kamu yang pas-pasan itu jadi setengah modar sekali. Kemudian ini adjust for best performance, ini mati semua. Cuman gak bagusnya itu ada beberapa tulisan yang gak baik. Oke, jadi saran saya kamu pilih custom. Kamu pilih ini yang kamu harus centang 2 saja. Yang pertama ya, smooth edge of screen font, dan yang kedua adalah yang ini. Mana thumbnail ini dia? Ya, kamu cukup pilih show edge of screen font, dan yang kedua adalah show thumbnail instead of icons. Jadi kalau kamu melihat gambarnya langsung, jangan harus kamu centang yang ini teman-teman. Kamu apply kan, lalu oke kan. Saya jamin setelah kamu melakukan yang pertama ini, everything's gonna be smooth. Semuanya akan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, kamu matikan startup yang tidak perlu. You know what? Startup yang tidak perlu itu sangat mengganggu, sangat membuat laptop kamu jadi lambat. Caranya gimana? Kamu masuk saja ya. Kamu masuk Task Manager, kemudian kamu pilih startup. Kamu bisa lihat sini teman-teman ya, startup saya banyak sekali nih. Saya nggak tahu ini lebih 20 mungkin. Nah, yang saya enable ya, yang saya aktifkan itu cuma satu ini, Intel Driver and Support Assistant.
Yang kedua Microsoft OneDrive ini, ya ini hidup dia sekarang ya. Ini lihat sini Bapak ini high. Sekarang saya disable teman-teman, saya matikan dia. Ini sudah mati ya. Kemudian kita turun lagi, jadi tinggal satu yang jalan dengan yang ini, Windows Security. Jadi dari 20 ini yang saya hidupkan dua saja ya, karena ini sangat-sangat sekali mempengaruhi daripada kinerja kamu punya Windows, terutama ketika kamu pertama kali untuk booting ya, juga untuk startup tentunya. Yang ketiga teman-teman, yang kamu harus rubah settingannya adalah matikan background apps-nya. Yang ketiga ini rekan-rekan. Caranya gimana? Kamu masuk setting Windows logo plus I. Di setting ini kamu masuk apps yang ini. Kemudian kamu masuk apps and features yang ini. Nah, di sini teman-teman cari aplikasi miliknya Windows 11 atau miliknya Microsoft. Saya carikan misalnya ini 3D Viewers ini ya. Ini miliknya Microsoft. Kamu klik yang ini. Kemudian kamu masuk Advanced Option. Nah, kamu lihat sini background app-nya saya sudah matikan ya, never ya. Jadi kamu harus matikan background app-nya ini. Bawaannya itu teman-teman ini ya, Power Optimize. Jadi kamu pilih never. Kita back lagi, kita pilih yang lainnya. Kita cari lagi yang lainnya. Misalnya itu sudah satu mati ya. Ini kita masuk Cortana ya. Ini Cortana, Advanced Option. Nah, lihat juga saya sudah matikan semuanya. Jadi rekan-rekan, untuk memperlancar, untuk memperkebut kinerja Windows 11 kamu itu matikan aplikasi yang berjalan di background. Ya, terutama aplikasi miliknya Microsoft, dalam hal ini Windows 11. Itu yang ketiga. Nah sekarang mari kita masuk yang keempat. Yang keempat ini, jadi yang keempat ini ya, kamu harus hidupkan storage sense. Caranya masuk Windows logo plus I settings. Kemudian di sistem ini kamu turun ke bawah dan cari storage, artinya penyimpanan rekan-rekan. Nah, di penyimpanan ini ya, kamu harus hidupkan yang ini, storage sense ya. Yang ini teman-teman ini kamu lihat ya, saya sudah on ini. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kita buka ini. Kenapa? Ya, kamu harus hidupkan karena dia bisa clean up temporary file. Ini automatic user content clean up. Jadi run storage sense ya ketika dia free of disk. Delete file in my recycle bin if they have been there for 1 day. Jadi setiap satu hari satu kali dia akan menghapus sampah-sampah file-file yang berada di recycle bin. Nah, misalnya kamu kalau nggak mau satu hari kamu bisa merubahnya misalnya 14 hari. Ya, tapi saran saya kalau kalian mau lancar kamu punya Windows 11, pilih yang satu hari teman-teman. Oke, setelah itu kamu tutup. Jadi harus kamu hidupkan ini storage sense-nya ya. Yang ini nih. Itu cara yang keempat. Setelah kamu menghidupkan storage sense-nya, mari kita menuju kepada cara yang kelima. Yakni apa? Kamu hapus juga temporary file, file sementara yang tidak berguna. Caranya, kita masuk kembali kepada Windows logo plus I, setting. Masih di storage teman-teman. Nah, di sini ada bacaan temporary files ya, file-file sementara. Kita buka ini. Nah, kamu bisa lihat ya, saya memiliki Windows Update Cleanup 3,69 GB. Ini sengaja rekan-rekan, sekali lagi ya, ini sengaja belum saya hapus ya. Saya ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa setiap kali kalian sudah mengupdate kalian punya Windows 11, maka itu akan menyisakan file yang cukup besar. Besarannya itu bisa dari 3,5 sampai sampai 10, 20 bahkan 30-an. Tergantung seberapa sering kamu mengupdate kamu punya Windows. Kalau kamu sering mengupdate punya Windows kamu, berarti dia akan kecil ya. Nah, sekarang kamu lihat sini ya, jumlahnya cukup gede ini, menjadi 3,74 GB. Sekarang kita remove ya. Waktunya ini mungkin agak lama, nanti saya akan skip. Kita remove saja teman-teman. Continue. Sekali lagi ini agak lama, tapi nggak apa-apa, saya akan percepat nanti. Oke rekan-rekan, sudah selesai ya. Jadi sekarang sisa file downloadan saya dengan temporary internet file. Oke, jadi itu biarkan saja dulu. Udah selesai itu, jangan lupa. Sekarang mari kita menuju kepada cara yang keenam. Yang keenam ini, apakah kamu menggunakan laptop atau desktop atau PC? Jadi tolong ya, buat power optionnya itu menjadi ya, sekali lagi, terutama kalau kamu menggunakan PC ya atau desktop, tolong gunakan yang namanya kayak high performance ya, jangan power saving. Bolehlah balance. Langsung kita masuk teman-teman ya. Kita masuk control panel, kita masuk power options.
Nah, di sini teman-teman ya, gunakan high performance ya. Bolehlah balance boleh ya, tapi kalau bisa ya antara balance dengan high performance ini tergantung. Kalau kamu menggunakan laptop mungkin balance boleh. Tapi kalau kamu ingin melakukan hal-hal yang berat, main game misalnya atau editing video atau edit foto, please gunakan yang namanya high performance. Jangan power saving atau power saver. Kalau power saver ini kamu betul-betul ingin menghemat baterai dan kamu tidak mengerjakan hal-hal yang berat. Tapi saran saya untuk desktop terutama atau PC, gunakanlah high performance. Oke, itu teman-teman ya. Sekarang, mari kita maju kepada cara yang ketujuh. Yang ketujuh ini teman-teman, jujur saja ya, yang saya berikan ini saya jalankan semua ya. Kalau saya tidak jalankan berarti saya berdosa ya, saya berbohong namanya. Yang ketujuh itu adalah matikan namanya transparency efeknya. Caranya gimana? Masuk lagi Windows logo plus I, setting ya. Kita masuk kepada personalization, masuk kepada color teman-teman ya. Jadi dari personalization ini kita masih color, warna ya. Nah, di sini teman-teman lihat sini ya, transparency effects ya, Windows and Surface appear transparent. Kamu lihat sini sebelah sini teman-teman ya. Saya matikan ya. Sekarang kalau saya hidupkan, lihat sebelah sini teman-teman ya, sebelah kiri tuh, wah akan dia begini ya. 1 2, jadi dia berubah teman-teman. Ya 1 2, lihat sini warnanya, jadi langsung dia transparan. Saya saja teman-teman ini Windows saya cukup bagus prosesornya ya, Core i5 Gen 11. Terus RAM saya itu cukup bagus 32 GB, nggak banyak-banyak banget, cuma 32. Terus saya pakai NVMe. Jadi saya saja yang menurut saya itu cukup bagus speknya, saya tetap matikan ini. Kenapa? Karena saya butuh kecepatan, bukan butuh penampilan. Percuma tampil bagus tetapi lemot jalannya. Itu yang ketujuh teman-teman. Sekarang last but not least ya, terakhir tapi bukan yang terburuk, mungkin ini yang terbaik salah satunya ya. Ini apa? Tentu saja kamu harus ya paling tidak 7 hari satu kali ya untuk melakukan namanya optimize. Apakah itu kamu menggunakan SSD atau HDD ya. Kalau dulu mungkin kita menggunakan defrag namanya, sekarang itu bukan defrag lagi teman-teman, tetapi di optimize. Caranya gimana? Kamu ketikkan saja di sini optimize. Nah, ini dia teman-teman ya, defragment and optimize this drive yang ini. Nah, kamu lihat sini ya. Saya current status sekarang itu 0 day since last read trim ya. 0 hari sejak terakhir saya trim. Jadi trim di sini artinya saya bersihkan. Kamu lihat sini ya, 0 day semuanya, artinya pagi tadi saya sudah trim ya, saya sudah perbaiki, saya sudah optimize. Nah misalnya ya, kalau kamu nggak mau repot-repot ya, misalnya sudah 5 hari mungkin kamu lupa untuk mentrimnya, maka kamu menggunakan di sini change setting ya. Nah, kamu bisa melakukannya, menjalankannya selama 1 kali 1 minggu ya, weekly. Bisa juga daily, tapi janganlah daily ya. Daily juga kurang bagus, pakai aja weekly. Artinya kalau kamu weekly, kamu ingin mempercepatnya dalam 3 hari, kamu bisa lakukannya. Kalau daily dia akan terus ya, setiap hari akan memperbaiki, dan saya juga tidak terlalu sarankan untuk daily. Pilih aja weekly, oke, untuk membuat kamu punya SSD dan hard disk itu jadi optimize. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. 8 settings terbaik untuk mempercepat Windows 11 kamu. Jadi ini terlalu banyak sebetulnya komen-komen yang menganggap bahwa saya nggak suka Windows 11 karena membuat laptop saya lambat apa segala macam. Mudah-mudahan setelah menonton video ini ya ada banyak perubahan. Oke lah, kalau nggak banyak paling tidak ada perubahan. Oh ya teman-teman ya, jadi saya ingatkan kembali buat kamu yang belum subscribe, please subscribe, bantu saya kembangkan channel saya. Kalau kamu subscribe dan kamu suka, beri saya suka. Kalau kamu nggak suka nggak apa-apa, tapi tolong beri juga saya suka. Akhirnya, thank you for watching folks, thank you for watching friends, peace, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.